Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ginanjar. Kali ini kita akan belajar mengenai Data Definition Language atau DDL. Yang dimana DDL ini adalah bagian dari bahasa pemrograman komputer, yaitu SQL atau Structure Query Language. DDL dapat kita gunakan untuk membuat, mengubah, dan juga menghapus struktur objek yang ada dalam database. Data Definition Language paling utama digunakan dalam pembuatan skema database, yaitu meliputi definisi tabel, indeks, hubungan, dan juga batasan. Nah, beberapa contoh perintah yang ada dalam Data Definition Language adalah create, alter, dan juga drop. Perbedaan DDL, DCL, serta DML. Ketiganya merupakan bentuk dari SQL dan ketiganya memiliki perbedaan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, DDL, Data Definition Language. Ini merupakan subperintah bahasa dari SQL dan memiliki peran untuk membangun kerangka pada suatu database. Hal yang dimaksudkan di sini adalah membangun tabel serta database-nya. Melihat hal itu, terdapat 3 perintah penting yang ada di dalam DDL, yaitu create, alter, serta drop, yang penulisannya sudah dijelaskan. Yang kedua ada DCL, Data Control Language. Subbahasa yang satu ini memiliki fungsi utama guna mengontrol data server pada database-nya. Hal ini seperti hak akses serta manipulasi user. Jadi, pada saat sudah mempunyai user dan ingin melakukan pengaturan hak akses pada masing-masing user, maka harus memahami DCL ini. Tidak hanya fungsi itu saja, DCL juga dapat dipergunakan dalam mengaudit penggunaan database, mendefinisikan space, dan mengalokasikan database. Yang ketiga, DML, Data Manipulation Language. Subperintah pada bahasa SQL ini bisa dimanfaatkan saat manipulasi data pada database yang mana sebelumnya telah dibuat. DML dapat dipergunakan setelah selesai menjalankan perintah dalam Data Definition Language. Terdapat beberapa perintah penting pada DML, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada delete, yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada pada database. Yang kedua ada update, yang berfungsi untuk mengganti data pada tabel database. Dan yang ketiga ada insert, yang berfungsi untuk memasukkan data pada tabel database. Sekarang kita masuk ke bagian perintah dasar DDL, Data Definition Language. Pertama ada create. Create ini termasuk dalam bahasa pemrograman ketika kita ingin membuat suatu objek. Untuk membuat tabel database kita, pertama-tama buka dulu XAMPP kita atau XAMPP kalian ya. Lalu klik start untuk mengaktifkan bagian MySQL-nya. Setelah itu lanjut masuk ke CMD-nya. Di CMD pertama-tama kalian harus masuk dulu ke folder XAMPP MySQL-nya. Seperti ini, disesuaikan dengan kalian menyimpan MySQL kalian. Selanjutnya ketikkan MySQL use root. Setelah itu create akan digunakan untuk membuat database dengan mengetikkan perintah seperti ini. Create database, lalu nama databasenya. Misalkan di sini saya akan membuat database akademik. Nah, lalu selanjutnya untuk masuk ke database kita gunakan perintah use, lalu nama databasenya. Nah, setelah itu jika kita sudah berada di dalam database, kita juga dapat membuat table dengan perintah create table. Nama tabelnya misalkan mahasiswa. Nah, lalu masukkan namanya terlebih dahulu. Misalkan dengan primary key-nya ini Kak. Lalu tipe datanya, lalu jumlah inputan atau jumlah karakter yang bisa kalian inputkan, maksimalnya berapa. Misalkan kalau di saya 15 mungkin. Lalu not null agar isi kolomnya tidak dapat isi dengan kosong, lalu tandai sebagai primary key untuk NIK. Selanjutnya masuk ke bagian nama.
Jika sudah, jangan lupa tutup lagi kurung yang pertama dibuka, lalu titik koma. Nah, untuk menampilkan apakah kita telah berhasil membuat database atau juga tabelnya, kita dapat menampilkannya dengan perintah seperti ini. Untuk database ada ya. Lalu selanjutnya untuk tabel. Akan ditampilkan berserta field atau kolom-kolomnya. Selanjutnya ada perintah alter. Alter ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dipergunakan ketika hendak melakukan perubahan dalam struktur suatu tabel maupun memodifikasi untuk bentuk kolom, menambah tabel, dan mengganti tabel yang telah ada. Nah, untuk alter ini kita dapat menggunakan perintahnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengubah nama tabel, alter tabel, lalu nama tabelnya. Setelah itu rename, masukkan nama baru, misalkan jadi NHS. Nah, dan jika menampilkannya bisa show tables, dan namanya telah terganti. Selain itu juga kita dapat memodifikasi tipe data pada kolom dengan mengetikkan outer table, nama tabelnya, lalu modify, masukkan nama kolomnya, lalu tipe data baru, misalkan jadi char, karakter, not null, koma. Jika kita ingin menampilkannya lagi seperti ini, dan tipe data di kolom nama telah berubah ya. Selanjutnya ada juga untuk menambahkan kolom, table, NHS, add nama kolom barunya, misalkan alamat, tipe datanya, betul. Lalu kita akan menyimpan setelah apa gitu, misalkan after NIK, dan saat kita menampilkan ulang, alamat disimpan setelah after NIK. Jika tidak menggunakan after ini, maka kolom yang telah dibuat akan disimpan di paling bawah seperti itu. Selanjutnya ada drop. Drop ini digunakan untuk penghapusan objek pada database. Terdapat dua macam pada drop ini, yaitu drop database dan drop table. Drop database digunakan untuk penghapusan database, dan drop table juga digunakan untuk penghapus table. Untuk contohnya seperti ini, drop table, lalu masukkan nama tabelnya, dan kita coba lihat lagi ya, empty set. Lalu jika kita ingin menghapus database, tinggal ubah table menjadi database, lalu masukkan nama databasenya. Dan database akademik berhasil terhapus, juga tabel mahasiswa telah berhasil terhapus juga. Maka drop berhasil.